beribadah. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Haleluya, sebab kasih Allah selalu baru setiap pagi bagi kita. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan menari buat Engkau ya Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan
taat kepada-Mu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Berikan semua, kami berikan sebagai hamba kepadamu Tuhan, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Saya serahkan kepada Hamba-Nya, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Kami mau bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah raya minggu kedua di bulan November. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Tuhan menolong kami hari lepas hari. Banyak hal yang boleh kami lalui, tetapi kami boleh berkemenangan dan kuat untuk melaluinya. Hanya oleh karena Engkau, hanya oleh karena Roh-Mu yang menguduskan kami, memimpin kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu, memberikan kami semangat yang baru untuk dapat kami menguatkan hati kami. Dan kami percaya seperti firman-Mu, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah yang menanti. Biarlah kiranya kami Tuhan, Engkau dapati menjaga hati kami, menjaga semangat kami, dan menjaga iman kami. Sehingga manakala Tuhan datang, Tuhan masih mendapati kami punya iman dan pengharapan tetap di dalam Tuhan. Sehingga kami akan masuk di dalam garis akhir dalam kehidupan kami dalam keadaan setia dan taat. Tuhan, pada saat ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mohon Roh Kudus akan mengangkat segala selubung dari mata rohani kami. Telinga kami dan hati kami menjadi hati yang taat kepadamu. Kami mohon darah Yesus tutup bungkus dan memberkati kami. Mau menikmati firman-Mu. Segala kelemahan, segala pekerjaan iblis yang mencuri sukacita, damai sejahtera, bahkan kami tidak konsentrasi. Kegelapan, intimidasi iblis, mantra-mantra kegelapan lainnya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kekuatan pertolongan, semangat yang baru turun atas kami. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bulan ini tema kita adalah tentang ketaatan. Minggu lalu kita belajar bahwa kita beroleh teladan, yaitu ketika Kristus taat sampai mati di kayu salib. Kuasa salib memberikan teladan ketaatan, karena salib Kristus yang membuat kita juga saudara bisa taat di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin.
Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketaatan di masa sulit. Amin, saudara. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang itu tidak akan habis, dan dagingnya dalam bumi itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikannya atas kamu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan aku, apakah engkau menimpakan kepala ini atas janda juga yang menerima aku sebagai batang dan bangunannya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaannya dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, yang membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih.
Saudara, minggu yang lalu kita belajar taat itu berarti dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap patuh dan tunduk. Tidak dipengaruhi ada yang melihat atau tidak. Patuh, taat, berbicara, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi melakukannya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Taat berarti, saudaraku, bahwa kita menjaga hidup dalam kekudusan tanpa kompromi, hidup saleh, taat, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin mengangkat satu tema ini dalam 1 Raja-Raja 17, yaitu temanya adalah ketaatan di masa sulit. Saudara, taat dalam situasi yang baik, dalam keadaan engkau diberkati, saat engkau dalam keadaan sehat, saat semuanya lancar-lancar dan baik-baik saja, semua orang bisa lakukan, termasuk orang yang tidak di dalam Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Betul apa tidak? Tetapi pada hari ini, saudara, bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat melakukan firman-Nya Tuhan saat kita mengalami kesukaran dalam hidup ini? Ketika seperti Ayub, Tuhan izinkan ujian dengan proses kehidupan yang kadang kita tidak mengerti, sulit untuk memahaminya. Itulah yang selalu dalam kitab Ayub kita lihat mulai dari pasal yang keempat. Ayub dengan kawan-kawannya membahas sampai berapa ronde, 2 ronde diskusi satu dengan yang lain, saudara. Mempertanyakan kenapa bisa terjadi. Kenapa dalam waktu yang sangat singkat hartanya habis ludes ya. Anaknya dalam satu waktu yang singkat habis, saudara, mati semuanya 10. Lalu Tuhan izinkan juga untuk dia kena penyakit, dan ini berlangsung bukan 1 hari. Tapi Ayub melaluinya dalam berminggu-minggu. Alkitab tidak mencatat apakah itu mungkin berbulan-bulan, kita tidak tahu, atau bertahun-tahun. Sehingga dalam proses yang hidup itu, yang mula-mulanya Ayub masih bisa menjaga bibir lidahnya tidak bersalah dengan Tuhan, tetapi karena dibahas-bahas dan ada teman-teman yang membuat dia menjadi lemah dan menjadi putus asa, sehingga kita lihat dalam kisah Ayub, saudara, Ayub mulai memperkatakan, semangatku sudah hilang, kuburan yang ada padaku. Itu dalam Ayub 17, ya saudara. Ayub berkata, cita-citaku hilang, masa depanku hilang. Dan dia mulai berkeluh kesah, dan dia mulai tidak percaya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Mari kita akan baca Yohanes 6 ayat 26. Boleh kita akan membaca ini bersama-sama. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, saudara, dalam Yohanes 6 ayat 26. Satu kali ketika Tuhan Yesus selesai memberikan makan 5.000 orang, lalu Tuhan menyeberang, dan esok harinya banyak orang yang masih tinggal di seberang itu mencari-cari Yesus. Mana Tuhan Yesus itu? Mana Tuhan Yesus itu? Tetapi Tuhan menjawab di ayat 26. Dia berkata begini. Saya ayat 25 deh, saya baca dari awal. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya percaya kepada Tuhan, tahu siapa Allah itu, siapa yang melakukan mujizat itu, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tapi ayat itu berkata, Tuhan bilang, kau tidak mencari aku karena melihat tanda atau percaya, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita juga dalam posisi 5.000 orang itu, kita hanya percaya kepada Tuhan ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, ketika semua dalam keadaan aman dan baik, baru kita rajin dan setia melayani Tuhan.
Saudara, maka perkataan ayat 26 itu akan Tuhan sedih melihat kita. Karena dia katakan, kamu itu cari aku ya, bukan karena kamu rindu sama aku, bukan karena kamu mengasihi aku, bukan karena engkau ingin beribadah kepadaku, tapi kamu hanya mau berkatnya saja. Karena nanti itu akan terbukti, saudara, ketika Yesus naik ke kayu salib, melalui proses yang begitu panjang, dia harus disiksa, dia harus dipukul, dia harus disesah, saudara, dia diseret sana sini. Yang 5.000 orang itu kali 2, kali 3, 15.000, karena biasanya akan bawa istri sama anak, minimal 1. 1 orang pun tidak didapati Tuhan untuk berkata, jangan salibkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka ada di situ yang berkata, ya salibkan Tuhan saja, lepaskan kami Barnabas. Saudara yang terkasih, kalau kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, hanya dalam ketika kita diberkati, kita mau taat kepada Tuhan hanya pada waktu dalam keadaan baik, saudara, maka saudara, jelang kedatangan Tuhan akan begitu banyak proses yang terjadi, saudara, di dunia ini, melalui pemerintahan, melalui hal-hal yang lain, kita akan bisa tertinggal. Kita tidak akan sampai kepada garis akhir. Tetapi pada hari ini, dengar saudara, bisakah kita tetap percaya dan taat justru di saat kesukaran hidup terjadi? Bisakah saudara akan tetap melayani Tuhan, bersemangat ketika kita mengalami banyak persoalan? Bisakah kita akan percaya kepada Tuhan? Itu makanya Tuhan pernah berkata begini, kalau aku datang kembali ke dunia ini, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Bila ia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Saudara, iman kita di mana, saudara? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus taat juga dalam kondisi kesukaran, proses hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Kenapa, saudara? Karena, saudara, Tuhan tetap memperhatikan kita. Amin. Dalam kitab Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 8, Ayub pasal 2 ayat 3, di situ Tuhan ngomong dalam dewan musyawarah Tuhan. Dia ngomong kepada iblis, iblis, kamu perhatikan gak? Nah, kalau dia mengatakan kepada yang lain dalam sidang itu, berarti dia sendiri juga memperhatikan. Betul? Ketika si Ayub itu mati anaknya semua, habis hartanya, lalu dia kena penyakit, tapi Tuhan bilang, iblis, perhatikanlah hambaku Ayub. Artinya, saudaraku, Tuhan memperhatikan engkau dan saya dalam proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Mungkin sakit, mungkin ekonomi, mungkin masalah anak, mungkin masalah pasangan yang belum bertobat. Apa saja. Sekarang sedang naik COVID, naik lagi. Sekarang Wisma Atlet sudah mulai difungsikan. Ya, Tuhan memperhatikan. Bahkan kalau kita baca dalam Kejadian 21 ayat 1, ayat itu berkata, dan Tuhan memperhatikan Sarah, dan dia menggenapi janjinya. Tuhan menjawab Sarah pada waktunya. Kalau kita pikir, kenapa Tuhan jawab si Sarah justru pada waktu dia sudah mati haid? Pada mungkin, ya kan? Udah tua, gimana bangun pagi, buat susu, ganti popok. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Firman Tuhan pengkhotbah bilang, tidak ada seorang pun yang dapat menyelami cara pikir Tuhan. Rancangannya juga enggak kita mengerti, saudaraku. Bagaimana kita akan memahami, otak kita begitu kecil, memahami alam semesta yang begitu luar biasa? Nggak bisa, dan jangan coba memahami, nggak bisa. Kalau saudara coba memahami, saudara tanya sendiri, jawab sendiri, seperti Ayub, nggak dapat jawaban. Tugas kita adalah percaya saja dan taat saja, ya.
Sehingga pada waktu itu Sarah tertawa. Hihihi, mana mungkin, kan gitu ya. Tapi dalam Kejadian 21 ayat 1 dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah dan menepati janjinya. Lalu kita baca dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan juga berbicara, aku memperhatikan umatku. Mereka 450 tahun ada di Mesir menjadi budak, ya. Nah saudara yang terkasih, segala itu berbicara apa? Segala sesuatu ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Amin. Kadangkala seperti dalam ibadah online tadi pagi jam 5, kadangkala Tuhan menunda untuk menjawab doa kita, seperti Tuhan menunda kepada Abraham dan Sarah, ya, 90 tahun dengan 100 tahun. Kadangkala ketika Maria dan Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang yang kau kasihi Lazarus sedang sakit. Tetapi tadi pagi kita belajar, saudara, ayat itu berkata dalam Yohanes 11, di situ dikatakan Tuhan sengaja menunda 2 hari. Dia tidak langsung pergi dan jamah sembuhkan. Dan Tuhan juga berkata kepada muridnya, Tuhan berkata terus terang, sebenarnya Lazarus itu akan mati dan dia sudah mati. Tetapi dia katakan semua itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku yang terkasih. Dalam kitab Markus juga tadi pagi kita belajar, saudaraku. Dalam Markus pasal 5 disebutkan ada Yairus, pemimpin kepala rumah ibadat, anaknya sakit dan dia datang kepada Tuhan tersungkur. Tetapi saudara, dia tidak langsung menyembuhkan. Pada waktu itu ada perempuan 12 tahun yang pendaharahan dan menjamah Yesus, sehingga itu menghambat. Tuhan langsung menjamah anak Yairus. Sehingga dalam perjalanan mereka ke rumah Yairus disebutkan anak itu bertambah parah, bahkan sampai mati. Ya. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan bilang apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, saudara. Dan anak itu dibangkitkan dan hidup. Nah kalau begitu saudara, kenapa kita harus tetap taat? Yang pertama ini saya sebutkan, kita harus tetap taat dalam situasi apapun, justru dalam kesulitan. Tetap lakukan percaya kepada Tuhan adalah karena Tuhan selalu memperhatikan engkau dan saya. Dia tahu waktunya, dia tahu caranya kepada setiap orang. Lalu kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini, konteks kita ayat yang kedua sampai dengan 4, lalu ayat ke-8 sampai dengan 9. Ketika tidak lagi turun hujan selama 3,5 tahun, Tuhan tahu dan dia bicara kepada Elia. Tuhan tahu sedang kekeringan terjadi pada waktu itu, tidak ada hujan, tidak ada kehidupan, tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk jalan keluar di setiap masa kehidupan kita, termasuk pada masa kesulitan yang terjadi. Katakan amin. Amin. Tuhan tahu dia perlu makan. Tuhan bilang, Elia, kau pergi sekarang ke sungai Kerit. Tuhan kasih tunjuk jalan. Kenapa Tuhan bisa bicara? Karena Elia taat saja, percaya saja bahwa Tuhan walaupun gak ada makanan, Tuhan pasti pelihara. Lalu kita lihat di dalam ayat 8 dan 9, sungai itu saking lamanya kekeringan, bahkan sungai itu kering, saudara. Saudara, kalau kita lihat kenapa Tuhan suruh si Elia itu ke Sidon. Sidon itu adalah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Sidon. Kalau saudara pernah dengar ada kisah di mana perempuan Sidon yang percaya itu, yang Tuhan bilang, saudara ingat kisahnya itu, Tuhan bilang, gak pantas kamu mendapat roti. Ya kan, saudara? Tapi anjing yang bisa memakan remah-remahnya itu di Sidon, saudara. Tuhan pergi kamu Elia ke Sidon. Ada seorang janda yang aku telah suruh untuk memeliharakan kamu. Dan kalau kita baca dalam kitab Ibrani disebutkan di sana, saudara, banyak perempuan janda di sana, saudara. Kenapa dipilih yang di Sarfat ini? Artinya
Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu, Tuhan selalu memberikan petunjuk jalan keluar di setiap masa kehidupan kita, termasuk di masa kesulitan yang terjadi saat ini atau mungkin ke depan. Tugas kita hanyalah percaya dan tetap taat. Amin. Bilang dulu kiri kanan. Tetap percaya dan taat di masa sulit. Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. Dan ini harus saudara hafal ya. Jadi daripada saudara mikirkan kata-kata orang, pikirkanlah firman Tuhan. Amin. Ya. Mari berubah kita. Mari perkatakan firman Tuhan daripada memperkatakan gosip atau perkataan yang sia-sia. Yuk kita baca 1 Korintus 10 13. Amin. Amin. Yuk baca dengan keras. Yuk 1 Korintus 10 13. 1, 2 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Wow, luar biasa. Dan itu kita lihat dalam kisah ini. Sudah kering, Tuhan bilang pergi sana. Tuhan gak suruh pilih dia ke Yerusalem. Enggak, Tuhan bilang ke Sidon. Saudara, inilah saudara ketika kita tetap percaya saudara kepada Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan tahu pada saat kita tidak sanggup menghadapinya. Percaya saja, jalani saja. Tuhan pasti akan buka jalan. Amin saudara. Ya. Satu kali semalam kemarin sore ketika saya menjemput anak-anak panti saudara untuk ada ibadah remaja, dalam perjalanan pulang saya mendengar di radio ada seorang anak perempuan di Jambi. Jadi dia sakit penyakit dan dia sudah pergi kepada 12 dokter dan tidak ditemukan apa penyakitnya. Sampai akhirnya saudara ya, dia akhirnya pergi ke dukun, pergi kepada orang pintar, ya. Dan dia berkata, mana Tuhan itu? Kok aku nggak dijawab? Udahlah tinggalkan Tuhan itu. Dan dia mulai masuk dalam perobatan di luar daripada Tuhan. Tetapi dia apa akhirnya saudara? Akhirnya seluruh badannya itu melepuh saudara. Karena disuruh mandi sana, mandi sini, semuanya saudara. Tapi akhirnya kembali lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena memang hanya di dalam Tuhanlah jawaban doa. Dalam Tuhanlah kesembuhan. Bahkan akhir hidup kita juga ketemu Tuhan. Amin saudara. Tetapi kita sering seperti kesaksian anak itu saudara. Ketika kita melihat sama seperti Sarah. Ketika dia berkatakan, kok lama kali Tuhan memberikan anak. Tuhan bilang, keturunanku seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Mana Tuhan? Dia menyimpang gak saudara? Menyimpang. Apa yang dia lakukan? Dia cari si Hagar jadi istri si Abraham. Tapi apakah bertambah baik keadaannya? Tidak saudara. Anaknya berkelahi sampai sekarang. Jadi saudara, ketika kita tidak taat, justru di dalam masa kesulitan kita sendiri yang rugi. Ya. Kalau dalam kisah itu saudara, sampai sekarang itu makanya keturunan Ismail dan keturunan dari Ishak sampai sekarang itu saudara, karena kesalahan Sarah yang tidak taat, yang tidak percaya, pengen membantu Tuhan. Jangan bantu Tuhan, Tuhan yang bantu kita. Amin. Jangan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Nah saudara yang terkasih, ketika kita di dalam masa sulit justru kita mengambil jalan kita sendiri, maka saudara kondisimu akan bertambah berat. Kenapa? Karena kita akan mengalami
sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan ujung-ujungnya kalau kita lihat perempuan yang 12 tahun penjara dan kesaksian anak itu kembali juga sama Tuhan. Kenapa kalau begitu kita nggak mau tetap saja sama Tuhan? Halo, ngerti maksudnya? Logikanya ngerti ya saudara? Ngerti ya? Toh nanti mati juga akan ketemu Tuhan yang memberikan nafas itu. Kenapa kita mesti lari daripada Tuhan dalam rancangannya Tuhan? Udah percaya saja, taat saja. Amin. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa taat di masa sulit? 1 Raja-Raja 17 ayat 5, 6 dan 15. Yaitu yang pertama adalah trust and obey him. Artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Trust itu lebih daripada belief ya. Trust itu artinya kepercayaan yang sangat kuat. Tetap percaya, bahkan semakin kuatlah percayamu. Dan obey him. Patuhi firman-Nya, lakukan saja. Jangan berhenti cari Tuhan. Jangan berhenti datang ke gereja. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti dalam doamu. Jangan saudara. Amsal 16 ayat 20, mari kita akan baca. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Itu artinya di dalam masa sulit, ketika kita tetap memperhatikan firman, suaranya bukan suara-suara yang lain saudara, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dan kebahagiaan di sana. Orang yang percaya kepada Tuhan yang akan tetap bisa kuat saudara menghadapi tantangan hidup. Kalau kesaksian teman-teman kita yang di tempat sini, dia bisa kuat menghadapinya karena apa? Karena dengar firman Tuhan dan tetap percaya dan taat. Gak ada yang lain sudah. Ya, ada ayat juga firman Tuhan dikatakan, siapa yang suka meremehkan firman akan memakan buahnya. Ya, saudaraku yang terkasih, ini zaman akhir saudara. Kalau kita ingin bahagia, hanya dikatakan memperhatikan firman dan tetap percaya. Tapi kalau engkau mengabaikan, yang rugi adalah dirimu sendiri. Amsal 13 ayat 13. Ayo. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa taat di masa sulit? Semakin kuatlah kepercayaanmu kepada Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Itu aja. Amin saudara. Tadi pagi, tadi malam saya nggak bisa istirahat dengan baik karena kemarin itu hari Sabtu ada gerimis, tapi ada hari kesehatan nasional. Kami harus ada di sana jam 6:15. Waduh, saudara senam dan sebagainya. Rupanya saya kena hujan, maka saudara lihat suara saya kan. Saya nggak bisa nyaman tidur. Rasanya nyaman. Saya bilang, udahlah Tuhan, gak usah khotbah besok. Saya bilang, maunya daging gitu kan, tidur aja lah aku. Tapi firman Tuhan ngomong, beritakan firman, baik atau tidak baik keadaanmu. Oh ya Tuhan, ampun aku Tuhan. Amin. Itu yang namanya taat. Halo, ada hujan? Saudara kemana? Di rumah? Ya saudaraku yang terkasih, ketika ada pesta, kayak manapun kita akan pergi. Misalnya apa yang pesta itu masih saudara dekat, kayak manapun saudara akan usahakan. Bagaimana ketika kita datang ke hadirat Tuhan? Tuhan yang memberikan hidup, kekuatan dan kesehatan. Mau nggak kita seperti itu? Itulah ketaatan itu saudara. Yang kedua saudara, sebelum kedua kita lihat di sini saudara, Kejadian 22 ayat 2. Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk mengorbankan Ishak. Tuhan bilang ketika anak itu sudah sedikit remaja, Tuhan bilang, Abraham, berikan Ishak. Padahal sudah lama tuh dinantikan, umur 100 tahun, bayangin saudara udah kakek-kakek. Udah dapat. Tapi Tuhan bilang, besok bawa tuh Ishak ke tanah Moria.
ke atas gunung. Korbankan dia. Ayat itu Tuhan jelas mengatakan korbankan. Ayo kita baca Kejadian 20 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bisa bayangkan gimana ketika engkau sudah dikasih berkat melimpah, apalagi misalnya anak itu anak sasada. Tuhan bilang, bawa jadi korban. Apa yang kita lihat Abraham, dia nggak banyak tanya, saudara. Dia nggak komplain. Dia berkata, dia bawa anaknya. Lihat kita baca ayat yang ke-8 14. Betapa mirisnya ketika Ishak bersama-sama dengan dia, karena bujangnya yang lain tunggu di kaki gunung. Ishak bertanya, Bapak, kita mau membawa persembahan. Dia memikul kayu bakar kan gitu ya. Kayu bakarnya ada, tapi mana dombanya? Betapa pedih hati bapaknya. Tapi dia nggak bilang kau nak dombanya. Dia nggak ngomong gitu. Coba kita baca di ayat 8. 1, 2 ya. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow. Walaupun dia tahu perintah Tuhan itu sangat tidak mungkin bisa kita lakukan. Gimana kita bunuh anak kita sendiri? Dan anaknya itu bertanya, bayangkan engkau hai bapak, anakmu tanya, ini kita mau ada korban ini bapak, ada kayu-kayunya bapak, mana dombanya? Gak tahu saya apakah Abraham menjawabnya tuh dengan berlinang air mata, kagak tahu. Tapi yang dari mulutnya dia bilang apa? Tuhan akan menyediakan. Maka nanti kita lihat ayat 14. Gunung peristiwa itu dikatakan Tuhan menyediakan. Jadi seperti apa yang dia katakan? Yuk baca ayat 14. Ayat 14 ya, 1, 2 ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang katakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya ketika kita akan tetap terus naik ke atas gunung Tuhan, walaupun banyak pergumulan dan persoalan, kita tetap percaya dan tetap taat. Saudara, Tuhan akan menyediakannya. Amin. Tugas kita percaya saja dan taat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita taat di masa kesulitan? Yang pertama tadi trust and obey Him, tetap percaya dan taat kepada dua. Yang kedua adalah stop complaining. Berhenti berkeluh kesah, berhenti berbantah-bantah, berhenti bersungut-sungut. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 18. Ketika janda itu mulai ngomel dia saudara, dia bilang, wah aku sudah kasih minum, kau minta lagi roti, kan gitu ya. Kau pikir siapa aku? Gak kau tahu ada cuma segininya tepung ini. Pada waktu dia komplain dan pada waktu ketika itu dia tidak taat saudara, apakah akan terjadi nanti pemeliharaan Tuhan bagi dia? Tidak mungkin. Demikian juga ayat 18 saudara. Ketika waktu itu anaknya mati dan dia marah, saudara, dia bersungut-sungut, saudara, maka pada waktu itu tidak akan terjadi kesembuhan. Dalam kitab Ayub pasal 16 dan 17, Ayub mengeluh akan perlakuan Allah dalam hidupnya. Ya saudara, maka ketika dia berkeluh kesah dan berbantah-bantah dengan sahabatnya, dengan Tuhan, kalau kita lihat di situ, persoalannya tidak sembuh, masalahnya tidak selesai. Ketika bangsa Israel selama 40 tahun bersungut-sungut saja, berkeluh kesah, Tuhan bawa mereka muter-muter 40 tahun. Kalau kita tidak taat, Tuhan akan bawa kita putar-putar, nggak akan selesai masalah kita. Padahal saudara, dari Mesir, kalau dengan tempuh hari itu 7 hari bisa sampai saudara. Ini 40 tahun. Kenapa? Ya harus
putar itu, hatinya yang suka membantah itu. Dan Tuhan lihat harus 40 tahun, satu generasi. Keluhan bantahan akan membuat semangatmu patah. Ayub 17 ayat 1. Di situ tuh si Ayub bilang, semangatku patah dan kuburan yang tersedia bagiku. Jadi kalau saudara di dalam masalahmu lebih banyak keluhan, sungut-sungut berbantah-bantah, maka pasti semangatmu akan patah. Dan pasti akan membawa kita kepada tawar hati. Kalau kita sudah tawar hati, maka kekuatan kita juga menjadi lemah. Amsal 24 ayat 10. Ayo kita baca. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi keluhan akan membuat kita tawar hati kita. Kenapa bapak janda itu bilang, ngapain kau datang ke sini? Gara-gara kau matilah anakku. Kan gitu ngomongnya di dalam satu raja tadi kan, saudara. Nah pada waktu itu semangatnya akan semakin patah, gak akan percaya, tawar hati. Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan semua. Dan dalam kondisi situ ayat firman Tuhan bilang, kekuatan kita kecil. Artinya kita semakin tidak sanggup melaluinya. Padahal persoalan itu harus kita yang melaluinya, betul nggak? Ya? Iya. Ya saudara. Kemudian dalam ayat 17 ayat 7 dia katakan, hatiku semakin pedih dan tubuhku semakin lunglai, saudara. Keluh kesah akan membuat hatimu tambah sakit, saudara. Semakin kita melihat perlakuannya itu, perkataannya itu, semakin kita bantah-bantah, semakin kita salahkan Tuhan, saudara, nggak sembuh. Hati saudara menjadi pahit. Hati saudara berat, penyakitmu akan bertambah. Kalau sudah seperti itu, gimana bisa sembuh? Betul nggak? Nggak mungkin. Kemudian di dalam Ayub 17 ayat 11 bahkan dia memperkatakan perkataan yang sia-sia. Padahal di dalam Matius 12 ayat 36, setiap perkataan kita yang sia-sia itu kita pertanggungjawabkan di pengadilan. Ayo kita baca Matius 12 ayat 36. Jadi jangan berkeluh kesah, jangan bantah-bantah Tuhan, jangan komplain, taat saja deh sama Tuhan. Supaya kita nggak terpancing ngomong yang nggak baik. Kenapa? Wah, nanti kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, apa yang kau bilang tadi tuh? Cakap kotor, cakap makian, kata kutukan. Wah, saudara jangan pikir itu nggak kita pertanggungjawabkan loh. Ini ayatnya. Yuk kita berkata. 1, 2 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari. Setiap orang, kecil besar, akan menghadap pengadilan Tuhan. Sebab itu saya mengharap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia. Biasanya itu akan diucapkan pada waktu kita marah atau pada waktu kita sedang bersungut-sungut. Lalu yang terakhir, saudara, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 18, bagaimana kita tetap taat justru di masa kesulitan adalah stop negative thinking others. Berhentilah berpikiran negatif terhadap orang lain, terhadap siapapun. Satu kali ada pasien dikasih makan, saudara, obat, dan dilihat banyak sekali. Lalu dia bilang, apa dokter ini? Mau mati aku dibuatnya. Banyak kali obatnya. Dan jadi nggak dimakannya. Bisa sembuh? Nggak mungkin. Karena dokter yang tahu obat ini untuk ini, obat ini memang nggak ada penyakit mahmu, tapi akibat obat ini mahmu bisa terganggu. Kok dikasih obat mah? Ah, kita pula yang lebih tahu dari dokter, ya kan? Nggak sakit mahnya aku. Kan gitu, saudara. Saudara yang terkasih, demikian juga dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Ayo kita baca. Ketika Naaman ingin sembuh dari penyakit kusta, lalu Elisa bilang begini, saudara. Elia bilang gini ya,
Udah, dia nggak didatangi untuk dijamah sembuhkan. Dia hanya bilang, pergi kamu mandi 7 kali di sungai Yordan. Lalu dia berpikiran negatif. Dia bilang, apa ini nabi ini? Ya, yuk kita baca yuk. 1, 2 ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan saudara. Naaman tidak sembuh pada saat dia berprasangka buruk terhadap Elisa. Dia berpikir dengan caranya dia, wah maunya datanglah hamba Tuhan itu, si Elisa. Dia meletakkan tangan, terus mungkin dia kan Naaman ini kan nggak percaya Tuhan, ya kan? Buat begini tangannya kan gitu katanya, menggerak-gerakkan mantra simsalabrin abracadabra, sembuh. Tetapi itu tidak dilakukannya, disuruh mandi 7 kali. Pada saat dia berpikiran negatif, pada saat saudara berpikiran negatif, kita membuat kita tidak taat, saudara. Lalu saudara, apa berkat ketaatan di masa kesulitan? Yang pertama adalah dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6 dan 16, bahwa ketika kita tetap taat di masa kesulitan dalam hidup kita, atau mungkin ke depan, ya ke depan akan bertambah sulit, kita tidak tahu, who knows, tapi Alkitab sudah menyebutkan. Tapi engkau dan saya tetap percaya, tetap taat, maka berkatnya adalah Tuhan pasti akan memelihara jasmani dan rohani kita. Seperti Elia, Tuhan pasti akan pelihara kita, jasmani dan rohani. Lalu yang kedua, di dalam dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 dan 22, Tuhan pasti akan menolong dan tidak akan mempermalukanmu, walaupun kenyataannya sepertinya bertambah buruk, tapi kita bisa melaluinya dengan selamat. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir ini, Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ayo sama-sama, 1, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Itu justru terlihat pada waktu kita menghadapi tantangan. Engkau mengatakan Dia kesembuhan kita. Justru ketika kita mengalami sakit, kita mengatakan bahwa Dia Allah Jehovah Jireh. Justru pada waktu kita kekurangan, kita tahu Dia Allah gunung batu kita. Justru pada waktu kita nggak berdaya, saudara, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak. Bilang dulu kepada kiri kanan, tetap percaya dan taat di masa sulit. Amin, saudara. Mari tim akan maju ke depan. Ku
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku ya Tuhan. Kau lebih sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera kepada kami. Tidak pernah rancangan kecelakaan Tuhan. Karena Engkau berkata Engkau memiliki rancangan-rancangan yang ada padamu terhadap kami Tuhan. Ketika Engkau membentuk setiap orang dengan cara-Mu dan waktu-Mu, ajar kami untuk tetap percaya dan mematuhi firman-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan hidup kami tunduk dalam kehendak-kehendak-Mu. Dan kami percaya akan selalu jalan terbuka pada waktu-Mu dan cara-Mu ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan mereka yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, berikan mereka tetap melangkah seperti perempuan yang 12 tahun itu. Tetap melangkah dengan iman, tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, yang mengalami persoalan di dalam tingkah rumah tangga, di dalam sakit penyakit, dalam ekonomi, di dalam sekolah, di dalam apapun, di dalam berbangsa dan bernegara, Tuhan, Engkau yang dapat menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, biarlah kiranya kuatkan hati kami dan kami tetap bersemangat, karena ada upah bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami akan percaya kepada Tuhan, dan Engkau akan bertindak dalam hidup kami. Kami percaya setiap benih firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.